Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Omar selaku host dan dibantu rekan saya Mbak Iqbal sebagai co-host. Senang sekali dapat hadir di tengah Bapak dan Ibu di acara LNG Academy Webinar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan memasuki seri ketiga dari rangkaian webinar LNG Academy. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai asuransi freight forwarder liability, kemudian juga dengan asuransi konstruksi, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan topik yang nggak kalah penting, yaitu memahami risiko proyek migas dan solusi asuransi untuk kontraktor profesional. Sedikit intermezzo, Bapak Ibu, kalau kita lihat, walaupun dengan adanya ketidakpastian global di tanah air kita saat ini, Indonesia tetap menunjukkan prospek yang sangat cerah di sektor oil and gas. Di tahun 2025 ini diproyeksikan akan jadi tahun yang penuh peluang, mulai dari pengembangan ladang minyak dan gas baru, proyek hulu hingga hilir, hingga infrastruktur energi pendukung. Dengan kondisi ini, pastinya kebutuhan akan asuransi proyek oil and gas juga semakin meningkat. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan perusahaan kami, Bapak dan Ibu. Kami PT Liberty and General Insurance Broker merupakan perusahaan pialang asuransi umum yang berpengalaman. Kami menyediakan solusi asuransi untuk di berbagai sektor termasuk logistik, konstruksi, tanggung jawab liability, pertambangan, dan oil and gas dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Oke, selanjutnya berikut ini ringkasan mengenai profil perusahaan kami. Ya. Kami LNG Insurance Broker didirikan pada tahun 2006, sehingga sampai saat ini kami sudah beroperasi selama 19 tahun. Kemudian kami juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga semua layanan yang berada dalam regulasinya jelas dan aman. Selanjutnya, kami juga didukung oleh Ligasis, salah satu sistem broker asuransi terkemuka yang membantu kami memberikan layanan efisien dan profesional. Dan keahlian kami juga diakui secara profesional karena kami merupakan anggota dari Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau APARI. Perusahaan kami juga menjadi anggota dari Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau APARINDO yang memperkuat kredibilitas dan jaringan profesional kami. Selain itu, kami berkolaborasi dengan broker reasuransi internasional di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Singapura, di Malaysia, India, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, untuk memastikan solusi asuransi Bapak Ibu semua komprehensif. Selanjutnya, untuk membahas topik kita hari ini, kita sudah bersama salah satu tokoh senior di industri asuransi Indonesia, yaitu dengan Bapak Taufik Arifin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah kenal beliau, beliau adalah pendiri dan CEO dari LNG Insurance Broker dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang asuransi. Tak terkecuali dalam menangani kebutuhan proteksi untuk proyek minyak dan gas. Mari kita saksikan video profil beliau berikut ini. Mari kita sambut, ahli pialang asuransi berpengalaman lebih dari 40 tahun. Beliau adalah Bapak Muhammad Taufik Arifin, pendiri dan direktur utama PT Liberty and General Insurance Broker. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, beliau telah meniti karir di berbagai perusahaan broker ternama serta turut aktif dalam pengembangan kompetensi profesi melalui APARI dan LSPPI. Beliau juga merupakan pemegang sertifikasi internasional dari ANZIIF Australia, dan telah berperan penting dalam mencetak tenaga pialang asuransi profesional di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan manajemen, dan komitmen tinggi terhadap integritas serta kualitas layanan, beliau hadir untuk membagikan wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita persilakan Pak Taufik untuk memulai webinar hari ini. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Taufik Arifin untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Taufik Arifin, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Senang sekali saya Taufik pagi hari ini bisa bersama dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan serta juga sahabat mahasiswa. Terima kasih kepada uh, Omar yang telah memperkenalkan dan membuka acara ini. Betul, ini adalah bagian dari series of webinar yang diselenggarakan oleh LNG Insurance Academy. LNG Insurance Academy adalah divisi atau strategi bisnis kami di LNG dalam rangka mensosialkan asuransi dan juga meningkatkan pengetahuan dan keyakinan kepada klien-klien kami tentang produk asuransi yang kami pasarkan. Perlu diketahui bahwa secara umum pengetahuan tentang asuransi oleh masyarakat itu belum begitu memadai, bukan hanya di Indonesia, di belahan negara dimanapun rata-rata banyak orang yang belum paham persis mengenai luas jaminan asuransi. Oleh karena itu, broker asuransi itu sangat diperlukan dan salah satu tugas dari broker asuransi adalah yaitu mengadakan sosialisasi penjelasan asuransi kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan profil saya tahun ini memasuki tahun ke-42 di bidang asuransi. Saya sempat keluar dari asuransi tahun 2 tahun, kemudian kembali ke asuransi. Bapak dan Ibu, sebagai broker asuransi saya bersyukur karena di broker asuransi itu tidak hanya dituntut menjadi ahli asuransi, tapi juga tuntut dalam ahli manajemen risiko atau risk management. Karena sebagai broker, kami harus mengetahui bisnis dari klien-klien kami, potensi-potensi risiko yang ada di perusahaan mereka, dan kemudian kami merancang program asuransi yang tepat, yang sesuai dengan risiko yang mereka hadapi. Kemudian dengan ilmu pengetahuan asuransi yang kami miliki, kami menghubungi, mendatangi perusahaan-perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan asuransi yang tepat dengan harga yang bersaing untuk klien kami. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Omar, sebelumnya kami sudah mengadakan webinar juga khusus untuk klien-klien kami yang berada di industri logistik, forward liability, dan alhamdulillah banyak sekali partisipasinya. Yang kedua, 2 minggu yang lalu kami sudah mengadakan juga webinar khusus untuk asuransi konstruksi atau Construction Organization Indonesia. Kami tujukan kepada para project owner dan juga rekan kontraktor, staff kantor, dan lain-lain. Nah, hari ini kami sengaja memilih topik yang sangat menarik, yaitu risiko di bidang oil and gas. Ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, kita bersyukur sebagai warga Indonesia dan berada di Indonesia karena kita mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah dan satunya adalah di bidang oil and gas. Dan kita satu-satunya di Asia bagian timur yang punya sumber daya minyak yang begitu berlimpah. Ya, kita hanya kalah bersaing di Timur Tengah dan negara lain. Jadi keberuntungan kita adalah di bidang satunya adalah kekayaan kita di bidang oil and gas. Nah, sekedar intermezzo Bapak-Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, sekarang memang kita bukan lagi negara produsen atau eksportir minyak, tapi hingga tahun 2004 kita itu masih dikenal sebagai negara produsen minyak terbesar, sehingga kita masuk ke dalam organisasi OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Dan kita pernah berapa tahun menjadi ketuanya dan sangat dihargai. Dan produksi kita minyak kita sampai puncaknya itu sampai 1,7 juta barel per hari. Ya, mirip-mirip sebesar yang sekarang diproduksi oleh Saudi Arabia. Sama kondisinya saat itu Indonesia juga ketika minyak kita mendominasi pendapatan kita antara tahun 90-an, 70-an sampai 90-an, itu 70% pendapatan negara kita bersumber dari minyak dan gas. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu masih ingat, era 80, 90, 10-an, itu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan minyak. Yang terbesar kita pernah namanya Caltex, kemudian ada Arco, ada kemudian Hakko, dan sebagainya. Dan kantornya megah-megah di Jakarta. Jadi gedung-gedung besar di Indonesia, Jakarta terutama
itu adalah kantor-kantor perusahaan minyak. Dan alhamdulillah saya sempat mengalami masa-masa itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya sempat 1 tahun bekerja di kontraktor minyak khusus untuk suplai badan konstruksi minyak, itu perusahaan Inkor milik Ibu Dewi Soekarno Putri. Nah, Bapak dan Ibu, namun sekarang Indonesia posisinya sudah berubah. Kalau sebelumnya kita 70% tergantung kepada migas, tapi sejak tahun 2024 kemarin, posisi kita sudah berubah. Minyak yang kita produksi itu tidak lagi mencukupi kebutuhan kita. Akhirnya kita masuk ke dalam kelompok namanya net importer. Kita masih memproduksi minyak, tetapi sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan kita sendiri. Sehingga kita mulai mengimpor minyak. Dan sekarang ini mungkin salah satu isunya adalah adanya mafia-mafia minyak. Nah, itu salah satu dari fakta mengenai Indonesia tidak lagi menjadi produsen minyak. Nah, namun demikian, walaupun produksi minyak kita menurun, bukan berarti sudah habis. Ternyata di dalam perut bumi Indonesia itu masih banyak tersimpan cadangan minyak. Jumlahnya 2,5 miliar barel untuk fosil, kemudian 43 triliun kaki kubik untuk gas. Nah, ini tabungan kita yang masih terus digarap dan baru disadari oleh pemerintah yang baru, ini harus segera dikembangkan. Jadi walaupun kita sejak 2004 tidak lagi dicatat sebagai eksportir karena kita sudah menjadi importer, namun demikian kita masih masuk ke dalam kelompok negara produsen gas terbesar dunia. Kita termasuk 10 negara dengan produsen gas terbesar dunia. Selain kita adalah Qatar yang mengadakan gas dan beberapa negara lain. Nah, potensi hulu migas kita itu masih banyak. Masih ada 128 cekungan atau sumber minyak yang ada dan baru 20 yang sudah digarap. Nah, kita mendukung senang dengan kebijakan pemerintah yang baru Prabowo untuk ketahanan energi. Pemerintah akan menghidupkan kembali atau mendorong investasi di bidang migas. Dan itu sudah sangat terlihat, beberapa proyek yang selama ini terkatung-katung atau belum dieksekusi, salah satunya misalnya proyek Tangguh, proyek Martela, itu offshore, itu sudah terlihat pergerakannya. Kebetulan saya mengikuti juga, karena salah satu klien kami banyak di bidang migas, itu sudah terlihat pergerakannya. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Nah, itu pemerintah juga mulai meningkatkan investasi. Kalau tahun-tahun sebelumnya setiap tahun itu hanya sekitar 14 miliar dolar investasinya, maka pemerintah targetkan ada 20 miliar investasi baru di bidang migas per tahunnya. Ini peluang besar buat semua, buat kontraktor, buat supplier di bidang migas. Dan tentu saja buat kami di bidang risk management insurance, itu kebutuhan asuransi juga akan meningkat. Oleh karena itu, kami melihat industri migas Indonesia pasti memiliki peluang yang besar. Namun demikian, kita perlu tetap memperhatikan masalah resiko dan asuransi yang dibutuhkan oleh industri migas. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kalian, berikut ini kami sampaikan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh industri migas. Jika kita kelompokkan kegiatan industri migas ini dalam 3 kelompok, nah, pertama adalah risiko eksplorasi dan produksi, yaitu risiko eksplorasi, yaitu mencari INP. INP itu Exploration and Production. Kalau di Malaysia istilahnya namanya cari gali, ya. Cari dan gali. Nah, kalau di kita namanya produksi. Yaitu mulai dari antara cekungan yang tersedia tadi yang 128, lalu dilakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian khususnya dengan metode teknik, maka diketahui sumber cadangannya di mana, dan kalau sudah positif dicari investor untuk penggalian. Nah, risiko terbesar dari penggalian itu adalah kegagalan. Kegagalan pertama namanya risiko dry hole. Kalau sudah digali dengan biaya rata-rata sekarang mungkin satu lubang itu sekitar
$4 sampai $5 juta. Kalau minyaknya tidak ditemukan, kalau temuan tidak memadai, maka itu satu risiko di penggalian. Kemudian ada risiko yang tetap yang sebenarnya risiko natural, yaitu misalnya sudah digali, sudah menggali, kemudian terjadi ledakan, namanya explosion atau cratering, atau pokoknya itu risiko di dalam kegiatan produksi penggalian. Kalau hanya terjadi ledakan, explosion, cratering, itu biasanya rig-nya juga akan rusak, kemudian sumurnya juga rusak. Sumurnya 4 sampai 5 juta dolar hilang, kemudian juga rig dan perlengkapannya bisa $10 juta sampai $20 juta. Nah, itu risiko pada saat risiko eksplorasi dan production. Kemudian risiko operasional, ketika minyak sudah ditemukan, maka minyak dipompa, maka mulailah pengiriman minyak melalui station-station, pump station, gas station, kemudian melalui pipa-pipa, dialirkan ke storage. Storage-nya nanti ada berapa storage dan belum diekspor atau perlu diolah. Ini risiko lagi dalam operasional. Jadi pipa-pipanya bisa meledak, bisa terbakar, bisa tertabrak kendaraan atau tersapu banjir dan sebagainya. Nah, kalau the production, kalau sudah industrinya berproduksi, mungkin sudah berupa processing unit, gas processing, oil processing unit, seperti hydrocracker sudah diproses minyak, dan itu juga bisa terbakar. Dan salah satu risiko yang sering terjadi adalah kebakaran di proses penyulingan minyak. Belum lama kita mendengar ada kebakaran di Dumai, ada di Cilacap, ada di Cirebon, berapa ini sering kali terjadi kebakaran itu. Atau di storage juga kebakaran dalam tangki. Nah, yang tidak kalah besar risikonya adalah risiko lingkungan. Lingkungan, ya kita tahu kalau pipa bocor, tangki bocor, atau cadangan minyak sumber besar, itu namanya terjadi lingkungan sosial, terjadi polusi. Limpahan minyak kemana-mana, merusak lingkungan, merusak kehidupan. Nah, itu risiko yang perlu diperhatikan. Baik Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, itu kira-kira gambaran risiko-risiko yang dihadapi oleh oil and gas. Nah, selanjutnya apa solusinya dari segi asuransi? Nah, berikut ini kami akan sampaikan jenis-jenis asuransi yang diperlukan. Ya, pertama, saya akan sampaikan dulu mengapa asuransi penting di proyek migas. Melindungi aset bernilai tinggi. Sangat besar, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi tahun 14, 12, 18 miliar dolar itu baru nilai investasi baru. Belum lagi nilai aset yang sudah ada. Di dalam gambar ini sebelah kiri misalnya itu ada jackup Anjungan. Itu nilainya perkiraan saya antara 500 sampai 1 miliar dolar. Nah, bayangkan aset ini runtuh, tersapu ombak atau meledak, terkena atau tertabrak kapal, itu resikonya ratusan juta dolar atau 1 miliar dolar. Ya, memang saya sampaikan investasi di bidang oil and gas itu tidak kecil, besar. Karena ini komunitas yang sangat bernilai di dunia. Perang saat ini, keributan dunia tak lepas dari kaitannya dengan masalah minyak dan gas. Perang Iran, perang Israel, Rusia, semua ada nilai. Nah, berikutnya adalah asuransi penting untuk menjamin kelangsungan proyek. Jadi kalau investasi sudah ditanamkan, pekerjaan sudah dimulai, dan dalam masa proses pembangunan konstruksi itu terjadi kecelakaan, kebakaran, atau rig yang meledak dan sebagainya, maka proyek harus dilanjutkan. Nah, proyek mungkin dilanjutkan jika ada yang menjamin kerusakan yang terjadi. Misalnya, proyek yang sudah 30% terbangun, kemudian ada asuransi, maka asuransi mengganti biaya pembangunan kembali sehingga proyek bisa dilanjutkan. Kemudian, nah, yang tidak kalah pentingnya, jaminan asuransi atau polis asuransi itu menjadi kewajiban dalam persyaratan kontrak. Nah, saya ingin sampaikan, satu-satunya industri yang sangat ketat dalam permintaan asuransi adalah di bidang oil and gas. Mereka sudah mempunyai kontrak baku
standar baku dalam setiap kontrak pasti selalu ada uh, unsur jaminan asuransi, jaminan dan asuransi. Nah, kebetulan 20 tahun yang lalu saya adalah advisor di beberapa KPS sebagai legal untuk tim legal khususnya dalam persyaratan asuransi. Dan saya hafal pasal-pasal yang berkaitan dengan asuransi. Dan dulu, sekarang mungkin sudah berubah, itu pasal 41 sekian-sekian, pasal 1 jaminan 412 dulu. Ya, ada jaminan asuransi yang wajib, misalnya jaminan tender, jaminan pelaksanaan, kemudian jaminan umum muka itu wajib, kemudian juga asuransi construction erection, kemudian comprehensive generality. Nah, sekarang yang baru, yang dulu tidak terlalu ketat, yang sekarang ini adalah professional indemnity insurance. Sekarang sudah, dulu tidak begitu diserahkan, sekarang hampir selesai. Jadi sekali lagi yang saya tekankan di sini, asuransi selain untuk melindungi proyek dan kelangsungan proyek, tapi juga compliant menurut persyaratan dari setiap kontrak. Nah, terus mengurus asuransi oil and gas itu tidak mudah karena tidak banyak perusahaan asuransi yang bisa menyediakan. Di Indonesia tidak lebih dari 10 perusahaan asuransi yang bisa. Padahal di Indonesia ada 70 perusahaan asuransi umum yang saatnya bisa, tapi karena keterbatasan kapasitas asuransi dan asuransi atau mereka tidak familiar dengan asuransi oil and gas karena takut dari kita, maka pilihannya ada 30 asuransi. Itulah sebenarnya tugas kami sebagai broker bisa membantu klien kami mempercepat proses untuk mendapatkan polis asuransi. Berikutnya mengenai dampak yang besar, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra. Rata investor dan kami seringkali mendapat permintaan dari klien kami untuk segera menerbitkan asuransi karena investor baru akan bersetuju melakukan investasi jika mereka dapat menunjukkan polis-polis asuransi untuk proyek ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke berikutnya, kategori utama asuransi migas. Jika kita kelompokkan, maka ada 5 kategori asuransi di industri migas. Pertama, construction and project risk. Construction itu mulai dari yang tadi cari-gali atau E&C, exploration and production, ketika pengeboran, mobilisasi alat ke daerah pengeboran, kemudian alat itu berupa rig dan komponen-komponen lain, kemudian asuransi untuk rignya itu sendiri perlu diasuransikan, investasinya rig itu sekitar 10 sampai 20 juta dolar per unit. Kemudian jika diminta lagi dalam kontrak ada yang namanya bagian dalam dari rig itu namanya downhole equipment, mulai dari drill bit, mata bor, kemudian casing, tubing dan sebagainya. Kalau disarankan itu perlu diasuransikan dan itu risiko yang sangat tinggi. Pengeboran, kemudian di support yang ada tim dalam drilling itu ada cementing dan sebagainya, itu bagian dari project. Itu kalau di pekerjaan exploration. Kemudian kalau pekerjaannya ada pembangunan sarana production facility, kalau itu disebutnya gas processing unit ataukah gas station unit atau oil station unit atau pembangunan refinery, itu masuk ke tahap construction erection. Jadi risiko-risikonya adalah mulai dari persiapan lahan, kemudian proses pembangunan struktur, kemudian komponen-komponen jadi kemudian sampai pemasangan dan berdiri, kemudian terakhir ada testing and commissioning. Nah itu terus terang tidak mudah. Pertama di mata asuransi, oil and gas high risk. Jadi asuransi pasti berpikir, jadi kalau misalnya bicara oil and gas, ya premi itu dibandingkan asuransi lain jauh lebih tinggi. Dan itu sesuai dengan risikonya. Oke, yang kedua adalah operational equipment risk. Operational itu kalau production sudah selesai dan instalasi sudah selesai, maka risikonya risiko operasional. Operasional itu bisa terjadi kebakaran, ledakan, petir, kemudian penularan ya orang lain, kemudian bencana alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kemudian banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dan termasuk juga accidental lain, mungkin tertabrak oleh truk bongkar muat atau dan juga pencurian dan pembongkaran terhadap
sarana ataupun terhadap peralatan-peralatan. Yang ketiga, risiko berikutnya adalah marine and transport risk. Marine. Nah, kita tahu minyak, oil dan gas itu harus didistribusikan ke distribusi. Kalau dia sudah berupa BBM, bahan baku minyak, maka distribusinya dari penghilangan, dari storage, sama mungkin melalui darat, melalui tangki-tangki yang kita lihat, bentuk tangki, kalau menggunakan kapal tanker ukuran besar dan kecil. Nah, termasuk juga tidak hanya BBM, tetapi juga crude oil, jadi bahan bakar mentah yang dari sumur atau storage yang terdekat, GTS disebutnya, tempat GTS storage di atas kapal dan sebagainya. Ya, kami pernah menangani salah satu kapal dari perusahaan minyak oil di Natuna. Itu kapalnya memuat, kalau nggak salah kapasitasnya ya 100 sampai 200 barrel di dalam kapal itu. FPSO storage belum dikirim, itu di transportation. Nah, yang berikutnya adalah nomor 3 adalah liability and environmental risk. Nah, salah satu khas dari oil and gas insurance policy atau policy itu sangat concern dengan liability and environmental. Jadi, tanggung jawab hukum liability terhadap lingkungan, terhadap pihak ketiga. Makanya salah satu dalam kontrak itu yang saya rasa selalu sampai ada namanya disebut comprehensive general liability insurance. Comprehensive, jadi gabungan 3 jenis asuransi dalam satu paket asuransi, mulai dari punya public liability, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kemudian workman compensation, kemudian employee liability, kemudian motor vehicle liability atau liability. Nah, tapi dalam comprehensive liability ini belum termasuk environmental liability. Environmental liability akan tanggung jawab polusi. Nah, kita tahu polusi akibat tumpahan minyak itu sangat dahsyat. Semakin besar kapal, alat angkut yang besar, maka semakin luas dampak dari polusi yang ditimbulkan. Nah, salah satu yang terbesar mungkin kita masih ingat, kita masih mungkin 5 tahun yang lalu, satu kapal perusahaan paling terbesar mungkin BP kalau tidak salah, petroleum, pecah dan Teluk Meksiko ini, dan itu tuntutannya miliaran dolar. Terasa sampai 34 miliar dolar, dan itu membuat besar itu sekarang. Tapi karena ada jaminan asuransi itu diatasi. Nah, yang terakhir yang sangat concern di dalam oil and gas ini adalah people workplace and protection. Workman compensation. Setiap pekerja yang terlibat di dalam oil and gas itu dipastikan harus mempunyai jaminan asuransi. Minimal adalah sesuai ketentuan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tapi ada faktanya karena mereka yang menginisiasi ini sejak 40 tahun 50 tahun lalu, mereka sudah punya namanya workman compensation, paketnya namanya Pertamina Benefit. Dan industri asuransi masih mengenal Pertamina Benefit. Salah satu kontribusi misalnya kalau meninggal dunia sudah kerja ini dapat benefitnya 72 kali gaji. Terus ada rata-rata lain. Oke. Itu. Nah, mari kita lihat risiko-risiko yang terjadi pada saat construction atau dalam asuransi namanya construction all risk, CR disingkat, dan erection all risk. Nah, dari namanya kita sudah tahu construction all risk. All risk itu semua risiko. Jadi sekarang ini saya rasa masyarakat sudah mulai mengenal istilah all risk. Betul, istilahnya all risk adalah risiko. Namun demikian tidak semua risiko diganti. Tapi pada umumnya sepanjang risiko itu tak terduga dan sekonyong-konyong tidak ada itu sebagai bisa di-cover. Nah, saya kasih tips untuk mengetahui apa saja yang tidak dijamin dalam polis adalah risiko itu yang juga sebenarnya tidak dijamin di akhirnya. Misalnya oris tidak mengganti niat jahat orang lain. Oris yang tidak dikocorin itu kesengajaan. Kemudian tanggung jawab yang tidak berlebihan. Oke, kembali ke zaman ini, tujuan dari construction oris adalah menimbulkan pekerjaan konstruksi infrastruktur, kilang, dan platform. Nah, di dalam construction oris, semua material, semua komponen yang digunakan untuk proyek itu masuk dalam jaminan asuransi. Mulai dari
pekerjaan fondasi, kemudian sudah mulai masuk bahan-bahan proyek, mungkin semen, besi, dan sebagainya, itu sampai membentuk struktur. Kalau tipikal dari oil and gas itu disebutnya dia pekerjaan berupa EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Procurement berarti pengadaan barang-barang, kemudian construction, pemasangan barang-barang itu, pekerjaan pengelasan dan sebagainya. Pipa, plafon, dan lain-lain. Kedua, menanggung kerusakan fisik mendadak dan tidak terduga. Tadi salah satu dari khas asuransi selalu mengcover sesuatu yang tak terduga, mendadak dan tidak. Jadi bukan kerusakan yang sebenarnya sudah diprediksikan akan terjadi, atau mungkin disebutnya gradual deterioration. Jadi sudah ada. Tapi kalau sifatnya tiba-tiba, misalnya tiba-tiba tabung gas meledak sehingga melakukan kerusakan, kemudian tiba-tiba banjir dan longsor, itu di cover. Nah, kemudian construction erection audit ini juga sudah otomatis bisa termasuk jaminan terhadap pihak ketiga atau third party liability insurance. Jadi construction insurance itu bisa dikeluarkan third party liability. Third party liability insurance adalah salah satu yang dari bagian yang diserahkan di oil and gas, dari tanggung jawab terhadap pihak ketiga akibat dari kegiatan proyek ini. Misalnya ada tamunya ketiban besi misalnya, atau dampak terhadap lingkungan, misalnya kiri kanan akibat proyek ini dari kebanjiran atau akibat yang kren rubuh merusakkan properti sebelahnya, atau mobil tamu terkena pecahan dari bagian proyek itu disebut terpati. Oke, jadi oil and gas ini wajib untuk kontraktor dan terjadi proyek. Hanya saja di Indonesia, khusus kalau itu pekerjaan punyanya KPS, sekarang namanya SKK, sebagian besar kemungkinan proyek itu sudah diasuransikan oleh pemilik proyek, apakah KPS ataupun Pertamina, biasanya karena sudah ada program khusus antara KKS dengan asuransi tubuh pertama dan teman-temannya. Biasanya, jadi kalau ada proses pasien biasanya itu sudah otomatis diaturkan, namun kalau nanti bisa tolong dicek klarifikasi. Kemudian perluasan untuk testing and commissioning. Dalam construction ini yang paling penting juga diperhatikan, harus ada jaminan testing and commissioning. Testing and commissioning ini sebenarnya bagian kritis dari pekerjaan EPC. Karena ketika testing and commissioning, yaitu menguji semua struktur-struktur tadi yang terdiri dari beberapa komponen itu menjadi satu dan bisa menghasilkan sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Nah, pada saat itulah ketika semua komponen digabung-gabungkan, mungkin belum semuanya seimbang, belum semuanya bekerja dengan baik. Nah, salah satu potensinya adalah bisa terjadi dengan breakdown atau bisa terjadi kebakaran. Misalnya. Nah, kami bisa contohkan di klien kami saat ini, tapi bukan EPC tapi di bidang energi, itu ketika mereka di bidang pembangkit listrik, mereka sedang melakukan testing commissioning, ternyata itu menyebabkan satu komponennya itu rusak dan nilainya $3 juta, dan kami sedang mengklaimnya. Jadi terjadi pada saat testing dan commissioning. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut operators extra expensive. Khusus pengeboran atau drilling, offshore. Operators extra expensive itu bisa asuransinya khusus karena kegiatan pengeboran di dalam oil khususnya di laut dalam ada biaya tambahan, biaya ekstra. Lanjut. Oke, itu namanya. Kemudian yang berikutnya adalah menanggung biaya akibat blow up, cracking, dan kebocoran sumur. Nah, ini tadi pada saat pada saat drilling, pada saat pengeboran, exploration and production atau atau cari gali kalau bahasa Malaysianya,
yaitu bisa jadi terjadi namanya blowout. Blowout adalah ketika sedang mengebor, tiba-tiba terjadi ledakan datang dari dalam, keluar dan menimbulkan uap panas, dan itu merusak sumur yang sudah dibangun, kemudian juga merusak drilling yang sudah dibangun. Salah satu blowout itu adalah yang terjadi di Jawa Timur. Kasusnya Sidoarjo, lumpur Sidoarjo, itu salah satu dari gejala dari blowout. Dan kebetulan saya tahu karena risknya itu sempat ditawarkan diasuransikan kepada saya. Nah, kemudian termasuk drilling, seepage and pollution care custody, drilling. Jadi operator extra expensive ini bagi terutama untuk para kontraktor drilling itu bisa diasuransikan namanya drilling. Jadi karena tadi akibat terjadinya blowout sehingga tidak mungkin lagi mengebor di tempat yang sama, maka bisa diklaim ke asuransi untuk ongkos mengebor di tempat yang lain. Mungkin seperti itu namanya re-drilling expenses. Termasuk juga effect pollution and care custody and control. Jadi asuransi mengganti ongkos mengebor lagi, misalnya kontraktor disediakan lagi dana $4 juta untuk memperoleh tempat baru, termasuk mengganti biaya tuntutan terhadap akibat dari blowout tadi. Rig dan well, cukupan kritis untuk rig dan well operation tadi saya sampaikan, sebaiknya kontraktor itu mengasuransikan rig yang mereka gunakan. Namanya drilling rig insurance, asuransi rig. Kami punya beberapa klien yang punya rig yang sudah mengasuransi lewat kami, asuransi khusus, asuransi khusus, ya. Kemudian diserahkan oleh pemilik sumur, dan biasanya, saya sampaikan di awal, setiap kontrak pengerjaan di bidang oil and gas selalu mensyaratkan adanya asuransi, dan itu sangat ketat. Ada berapa ketentuannya, misalnya tidak boleh memulai pekerjaan sebelum adanya polis asuransi, polisnya asuransi harus diserahkan, atau mereka tidak akan melakukan pembayaran kalau tidak ada bukti asuransi, atau mereka tidak akan menandatangani kontrak setelah terima proyek kalau tidak dilengkapi asuransi. Nah, kami seringkali mendapat permintaan seperti ini. Kalau di awal sudah sering, kedua karena dipaksa oleh pemberi kerja minta asuransi, mereka datang. Yang terakhir yang kadang-kadang kami gimana membantunya? Proyeknya sudah selesai, tapi minta polis asuransi. Karena kalau polis asuransi tidak ada, tidak terjadi serah terima dan sisa pembayaran tidak dilunasi. Tapi resiko sudah ada. Nah, mereka minta apakah LNG broker bisa membantu kami? Enggak, ini resikonya sudah tidak ada. Masih polis. Namanya dummy insurance. Nah, terus itu tidak bisa secara teknis karena itu melanggar ketentuan prudentnya underwriting di asuransi. Mereka tetap menghitung resiko, mereka nggak mau hanya jual kertas. Kira-kira itu. Oke, produk insurance ternyata hampir sama, melindungi fasilitas seperti kilang, gudang, kantor, peralatan produksi. Jadi kilang-kilang, processing unit, gas processing itu perlu diasuransikan terhadap lingkungan kebakaran, ledakan, dan bencana alam. Dapat itu luas sabotage installation kalau karena ini adalah objek vital, oil and gas sebagai objek vital, mungkin perlu diperluas dengan asuransi sabotase dan terrorisme. Kemudian submission harus disesuaikan replacement cost. Ini salah satu yang kritikal sekali. Replacement cost itu artinya nilai membangun kembali. Walaupun fasilitas yang sudah dibangun 10 tahun yang lalu dengan harga katakanlah $100 juta, terus sekarang kalau bangun lagi harganya 120-130 juta dolar, sebaiknya adalah dengan harga 130 juta dolar, bukan itu malah yang disebutkan. Kenapa? Kita ingin asuransi itu bisa membantu dan kalau terjadi kebakaran total kita membangun kembali. Dan biasanya polis asuransi properti wajib untuk melindungi investasi jangka panjang, apalagi kalau itu proyeknya atau asetnya menjadi jaminan di bank, pasti bank akan meminta jaminan asuransi. Baik, Bapak, kita lanjutnya landing khusus landing tadi saya sebelum juga. Asuransi khusus terjadi pengeboran, kerusakan fisik,
kecelakaan, kebakaran, ledakan, bencana alam, pencurian risiko operasional. Operasional tadi termasuk blow up and cratering. Termasuk opsi untuk third party liability dan pelindung. Third party liability-nya kita bisa dengan jenis asuransi yang lain. Machinery breakdown, boiler and pressure vessel. Ini juga ditentukan, ya, yaitu khusus untuk mesin-mesin, apakah itu pompa, generator, turbin, yang alat-alat yang sifatnya operasional, itu sebaiknya di-cover terhadap machinery breakdown insurance. Apa itu machinery breakdown insurance? Adalah jika terjadi kerusakan akibat operasional yang biasa datangnya dari bagian dalam. Misalnya kalau yang sering terjadi itu di genset, di pembangkit listrik, misalnya turbinnya di dalamnya, pistonnya atau crankshaftnya patah, atau malah terjadi korsleting di bagian elektrikalnya yang menyebabkan kerusakan. Nah, di oil and gas banyak sekali pressure vessel, kemudian pompa yang menggunakan mesin, termasuk juga genset. Ya, genset untuk beberapa stasiun juga. Kemudian melindungi bencana tekan, boiler, heat exchanger, kalau ada storage dan tanker dari cover untuk cocok untuk proses boiler and pressure vessel, ya, mungkin cocok untuk pembuatan tekanan tinggi. Dapat digabungkan dengan business interruption. Nah, business interruption, walaupun secara insurance ada, itu tapi banyak asuransi yang tidak ada. Business interruption adalah kerugian yang timbul akibat kerusakan yang terjadi pada aset, misalnya breakdown. Kalau gensetnya breakdown, tidak bisa bekerja, sementara genset ini menghasilkan sehari sekian. Akibat dia tidak beroperasi, tidak selama beberapa waktu, maka kehilangan pendapatan akibat itu di-cover oleh asuransi namanya business interruption. Cuma asuransi banyak yang tidak mau. Takut rusaknya sedikit, tapi bisa hasilnya bisa banyak. Apalagi kalau di genset. Rusaknya perbaikan mungkin hanya 250 juta, tapi kehilangan pendapatan itu bisa miliaran. Jadi bahasa asuransi yang tidak tahu. Oke, dengan adanya asuransi ini mengurangi downtime akibat kerusakan kritis. Nah, kita tahu produksi minyak, tambang apapun itu hitungannya jam. 1 jam kalau tidak produksi maka kehilangan pendapatan sekian. 1 hari berapa dan sebagainya. Dengan adanya asuransi, walaupun asuransi tidak langsung mengganti, tapi pemilik atau investor bisa mengambil inisiatif menggunakan cadangan dana tempat lain dengan harapan ada jaminan asuransi yang akan mengganti walaupun tidak semua. Oke, meringkas insurance, pengiriman barang, menanggung barang peralatan migas saat pengiriman. Nah, mobilisasi. Kita tahu baik saat construction maupun saat production itu syarat dengan mobilisasi dan pengiriman. Saat drilling misalnya, itu mobilisasi rig misalnya. Rig saat ini ada di Jawa Timur, kemudian ada pekerjaan di Sumatera Selatan. Maka rig harus diangkut dari Jawa Timur ke Selatan. Dan kita tahu rig itu komponennya sangat besar, bisa 2-3 bus yang mengangkut. Ya. Kami aja baru saja, kami memindahkan rig hanya dekat dari Lamongan ke Sidoarjo, itu hampir 300 kali truk miliknya, rignya kapasitas hampir 1000 HP. Ya. Nah, ini kritikal Bapak dan Ibu, apalagi kalau menggunakan kapal lewat kapal laut. Ya. Rig itu kan kita tahu, rig itu modular, tidak bisa dipaketkan, dan itu berisiko tinggi. Nah, belum lagi structure mungkin offshore structure dibuat misalnya di darat, di fabrikasi mana, kemudian diangkut ke tengah laut dalam bentuk structure, barang-barang yang komponen-komponen yang akan dipasang di tengah laut. Itu kalau barang-barang. Belum lagi komponen-komponen yang kecil, walaupun mungkin nilainya sudah besar, tapi itu juga perlu dikenal. Misalnya supply ke offshore di tengah laut, mana itu. Yang terakhir adalah tentu saja pengiriman oilnya sendiri, mengenai crude oil, tangki, kemudian gas LNG-nya atau BBM-nya.
dan meliputi laut, darat, dan udara. Ya. Udara jarang, tapi darat dan laut. Perlindungan badai tabrakan dengan pencurian. Risiko yang di-cover dari asuransi marine cargo ini adalah pertama federal objektif. Jadi kalau angkutan laut ya kapal tenggelam, bahaya laut, kapal tenggelam, tabrakan, dan sebagainya. Kemudian pencurian juga di-cover, dan sebagainya. Badai kapal. Kemudian cocok untuk modul silang pipa dan gas, penting dalam in-time project delivery. Oke, next. Marine Hull Protection Indemnity Insurance. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kami juga tahu, untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan SKK migas, atau yang akan mengangkut produk-produk minyak dari minyak, itu mengajukan kapalnya itu pertama harus punya asuransi kapal sulit, disebutnya Marine Hull Insurance. Jadi mereka harus punya asuransi Marine Hull Insurance. Kemudian Marine Hull Insurance itu adalah asuransi atas kapalnya, risikonya adalah kapalnya terbakar, terbalik, terbakar, kemudian tabrakan, tenggelam karena badai dan sebagainya, itu atas kapalnya, atas fisik kapalnya. Nah, sedangkan protection indemnity atau kita sebut dengan P&I itu adalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga dari kapal. Jadi P&I ini seperti kalau asuransi mobil itu adalah TJH, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Nah, apa saja risiko dari P&I ini? Pertama, kalau kapalnya bertabrakan dengan kapal lain atau menabrak kapal lain, dia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dialami oleh kapal lain. Untuk kepada pihak lain. Kedua adalah kalau dia menabrak fixed floating object. Fixed floating object itu bisa di tengah laut ada sarana keamanan, buoy, atau ketika dia masuk ke pelabuhan menabrak pelabuhan, sarana di pelabuhan, itu dia harus tutup. Nah, yang ketiga adalah terhadap muatannya. Kalau muatan kapal ini hilang akibat kesalahan teknik kapal, dia di-cover oleh. Nah, yang paling penting yang diinginkan oleh SKK migas adalah pollution liability. Dalam P&I ini bisa pollution liability. Kalau muatan kapal ini tumpah ke laut atau pakaian dan merusakkan lingkungan, maka limit of policy ini harus bertanggung jawab. Lalu saja kami mungkin 2 minggu yang lalu ada permintaan dari klien kami dari Surabaya, kalau saudara, mereka sekarang ada kontrak pengangkutan kapal dari Singapura ke Indonesia. Nah, untuk itu dia diminta menyediakan P&I terhadap pollution itu, kalau nggak salah sampai $50 juta kalau tidak salah. Nah, itu risiko yang kami letakkan. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada comprehensive general liability atau tanggung jawab hukum terhadap ketiga. Tadi di bagian awal saya sampaikan, di dalam setiap kontrak di bidang migas, menurut saya hampir semuanya mensyaratkan ini, comprehensive general liability dan pollution liability. CGL tadi saya sampaikan, comprehensive general liability adalah gabungan dari 3 policy liability. Yang pertama adalah public liability insurance. Public liability insurance tanggung jawab terhadap pihak ketiga berkaitan dengan premises liability, yaitu berkaitan dengan pekerjaan yang dikerjakan terhadap pihak ketiga itu tetangga, kiri kanan, tamu dan sebagainya, dan terhadap pollution. Kemudian pollution. Comprehensive liability juga meminta untuk jaminan terhadap employees liability. Apa itu employees liability? Adalah tanggung jawab pemberi kerja atau majikan atas tuntutan dari pekerja-pekerja yang mereka pekerjakan. Tuntutannya berupa, misalnya mereka mengalami kecelakaan atau meninggal dunia akibat dari keteledoran atau kegagalan perusahaan menyediakan sarana perlindungan yang wajar, misalnya sepatu yang disediakan tidak memadai, atau OP pelindung kepala mereka ternyata tidak memadai sehingga jebol dan mereka cedera. Itu namanya employee liability. Nah, kemudian workman compensation, saya sampaikan tadi, workman compensation, sebetulnya secara kontrak, kalau sudah mempunyai asuransi BPJS ketenagakerjaan, sebetulnya itu sudah memadai. Kemudian, kalau diminta limit yang besar, maka harus memberi jaminan tambahan. Jadi, sudah ada BPJS ketenagakerjaan.
lingkungan tadi wajib sesuai kontrak TSI dan peraturan lingkungan. Oke, cocok untuk semua tahap operasi migas, meningkatkan reputasi perusahaan dan masyarakat regulator. Ya, sebenarnya kalau saya jujur sampaikan, karena ini wajib di dalam sebuah kontrak, maka ini lebih cocok memang kewajiban. Sekali lagi saya sampaikan, tidak mudah mendapatkan jaminan asuransi ini. Ya, di Indonesia tidak lebih dari 10 perusahaan asuransi yang bisa menyediakan jaminan PGL, Comprehensive General Insurance, dan salah satunya itu melalui jasa kami broker sering bisa membantu dan punya beberapa klien yang sudah bisa kami bantu kebutuhan asuransi ini. Professional Indemnity Insurance. Di awal saya sampaikan, 10 tahun 15 tahun lalu, Professional Indemnity Insurance ini tidak begitu ketat. Jadi misalnya begini, ada dalam standar permintaan kontrak itu Professional Indemnity Insurance, tapi masih bisa dinego. Waktu itu alasannya adalah di Indonesia asuransi profesional ini belum ada yang menjual, belum ada yang menawarkan, sehingga akhirnya mereka kontrak itu bisa meniadakan jaminan. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak lagi. Kayaknya seperti sudah wajib. Jadi professional indemnity insurance ini adalah tanggung jawab profesional, profesi dari seseorang yang memberikan jasa. Sebagai kontraktor, sebagai konsultan, itu harus bertanggung jawab terhadap hasil jasa yang dia buatnya. Jika kemudian diketahui terjadi kesalahan, keteledoran, kecacatan yang mengakibatkan jasa yang mereka berikan atau barang yang mereka bangun itu tidak sesuai atau rusak. Oleh karena itu, pemberi kerja atau pihak lain yang dirugikan itu menuntut dan tuntutnya diganti dari professional indemnity insurance. Jadi akibat kesalahan secara profesional. Nah, kami sudah bisa berapa kali ini dan itu mungkin agak ekstrim saya sampaikan. Kami saat ini sedang berjuang membantu klien kami karena di dalam kontraknya itu diminta jaminan professional indemnity insurance senilai kontraknya. Kontraknya di atas 100 juta dolar. Nah, itu nilainya sangat tinggi dan kami sudah berapa bulan ini mengusahakan, misalnya kami nggak bisa, maksimal yang kami dapatkan sampai hanya 20 juta dolar. Kami sudah hubungi rekanan kami, tadi saya sampaikan di Singapura, di Indonesia, Hong Kong, India, Timur Tengah, bahkan sampai ke luar London, mereka bilang kami nggak bisa. Tapi tetap sampai saat ini pemberi kerja tetap ingin dibayar sebesar itu. Nah, jadi dari hampir setiap kontrak sekarang kami ini selalu ada bagian dari professional indemnity insurance. Jadi mungkin buat teman-teman kontraktor kayaknya sepertinya sudah menjadi kewajiban dan itu sudah, dan kami lagi siap untuk kalau nanti ada permintaan seperti itu. Oke, employees protection, workman compensation, group personal accident. Jadi tadi workman compensation kalau Bapak dan Ibu sudah punya bebas tenaga kerjaan, itu menurut saya sudah memadai. Namun kalau kontrak meminta nilai yang lebih, baru kemudian tidak ada salahnya untuk menambah asuransi personal accident. Personal accident khususnya berkaitan dengan proyek, jadi memberi jaminan di atas dari zaman 2,7. Ya, kalau sekarang kan BPJS Ketenagakerjaan itu kalau nggak 360 kali gaji. Kalau kita menambahkan lagi, itu silakan. Dan yang tidak salah penting juga group health insurance, asuransi kesehatan. Memang sudah ada BPJS Kesehatan, kalau tidak ada, kalau ingin jaminan lebih bagus, yang menambah asuransi non BPJS. Travel insurance bagi petugas-petugas yang bolak-balik menggunakan angkutan itu perlu atau keluar negeri. Saya rasa itu untuk employee protection. Oke, nah ini yang sudah selalu dijawab Bapak dan Ibu. Kami LNG juga bisa memberikan namanya surety bond untuk mega proyek. Surety bond ini terdiri bid bond, jaminan penawaran. Ya, jadi kita tahu setiap ada proyek tender biasanya selalu diminta jaminan penawaran. Jadi penawaran ini adalah
untuk memastikan setiap peserta tender itu jika mereka menang, mereka akan melaksanakan proyek itu. Nah, bid bond ini dalam kedua ada bid bond namanya seperti bond boleh diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau oleh bank garansi dikeluarkan oleh bank. Nah, cuman ada mekanisme terbaru sekarang mungkin lumayan tahu namanya kontrabank garansi. Kontrabank garansi ini adalah jaminan diterbitkan oleh bank, tapi di belakang yang menjamin adalah asuransi. Kan Bapak cukup bayar fee-nya asuransi, fee-nya bank, dan kadang-kadang ada namanya kolateral. Kolateral itu mungkin nggak sampai rata-rata 10 sampai 20%. Nah, ini sangat membantu cash flow klien-klien. Kami sudah punya banyak klien seperti ini. Ini berlaku untuk performance bond kalau demi pekerjaan sudah menang atau payment bond kalau ada pemuka untuk seperti itu. Oke, sebagai kesimpulan, industri migas masuk ke risiko tinggi, maka perlu refleksi yang dulu. Jadi benar apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina dan Migas Indonesia itu selalu mempersoalkan asuransi. Dan kita tahu sekalinya kejadian itu besar sekali, walaupun preminya besar tapi risiko juga sangat besar. Saya sendiri pernah membantu klien kami mengukurnya sebesar 25 juta dolar. Itu akibat kerusakan salah satu rig tombak rig. Kemudian komunikasi konstruksi operasional temporer dan lain-lain. Nah, asuransinya complicated dan rumit dan itu wajib dan solusinya yang terbaik adalah menggunakan jasa broker asuransi yang sudah familiar dan sudah tahu dengan asuransi misalnya seperti kami di LNG sehingga jaminan asuransinya sesuai dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Nah, bahkan kami menyarankan untuk klien kami jika ingin mengikuti tender sudah dapat hitung-hitungannya apa namanya persyaratannya sebaiknya mungkin minta pendapat kami dulu untuk menghitung estimasinya kemudian mereview apakah jaminan asuransi bisa atau tidak sehingga ketika memasukkan penawaran sudah berdasarkan keyakinan bahwa polis asuransi sudah diterbitkan anggarannya pun sudah dapat. Nah sering terjadi banyak yang tidak tahu sehingga mereka hanya memperkirakan saja, bahkan mengacu kepada proyek lain di masa lalu. Oh dulu berapa proyek ini? Nah, ternyata sekarang berarti itu sudah berubah. Mudah sebenarnya, tarif asuransi di dalam proyek ini mudah berubah. Salah satunya adalah kalau terjadi klaim besar, itu pasti akan berubah. Bukan hanya oleh perusahaan asuransi ini, tapi juga industri keseluruhan. Jadi kalau misalnya tahun lalu nggak ada klaim, mungkin ada situ. Tapi kalau ada klaim terlalu tempat, ya mana saja, itu beritanya akan sampai dan beritanya akan. Oleh karena itu saran kami, jika ada proyek baru akan ikut tender, sebaiknya minta kepada kami broker untuk memberi masukan. Apakah jaminan ini bisa, kalau iya berapa estimasi preminya. Jadi saya mau nyamin kata tadi dengan broker asuransi membantu desain program asuransi dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, ini presentasi singkat saya hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan waktu yang ini. Jika ada pertanyaan, ada boleh langsung atau boleh teks juga bisa. Nah, nanti chat box bisa langsung bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas materi yang sudah luar biasa insightful. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa membuka perspektif baru buat Bapak Ibu semua mengenai asuransi minyak dan gas. Nah, baik sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa pakai fitur raise hand untuk tanya langsung menggunakan open mic. Nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Pak Taufik. Terima kasih.
Baik, Bapak dan Ibu, tidak ada yang tanya, saya akan coba langsung jawab. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah masuk pertanyaan dari Pak Chandra. Untuk tanggung jawab polusi, apakah dapat dimasukkan ke dalam polis public liability atau CGL? Apakah jenis polis asuransinya berbeda? Ya, terima kasih Pak Chandra, saya bisa jawab. Pertama, CGL tidak mengcover pollution liability, Pak. Paling dia disebutnya bisa diperlukan nama seepage pollution kalau asuransi. Karena pollution itu punya jenis polis tersendiri. Jadi kalau CGL, Comprehensive General Liability itu hanya ya non pollution, karena pollution itu risikonya tinggi. Jadi perlu asuransi pollution liability, seepage and pollution liability namanya Pak, terpisah. Oke, tadi yang mana? Pak Chandra, apakah sudah pertanyaan sudah terjawab? Dan teknis keselamatan proyek akibat cuaca ekstrim. Oke, Bu Firda, saya sampaikan apakah polis asuransi juga bisa menjamin resiko akibat rusak tesis, cuaca ekstrim dan sebagainya. Kerugian keterlambatan proyek itu tidak bisa di cover. Polis asuransi pada umumnya hanya mengcover kerusakan atas barang-barang itu sendiri. Kalau misalnya cuaca ekstrim, banjir semuanya jadi rusak, proyek apa namanya hanyut terkena air, itu diganti. Tapi akibatnya, konsekuensinya, sehingga proyek tertunda, kontraktor kena denda, dan sebagainya, denda dan lain-lain itu tidak bisa. Sepertinya bisa ada jaminan, misalnya DIC, Delay in Construction, ada jaminannya, tapi pada umumnya perusahaan asuransi kurang tertarik terhadap itu atau consequential loss disebutnya. Secara teori ada Bu, tapi secara praktiknya banyak yang tidak mau. Mereka hanya mau kerusakan fisik atas proyek itu sendiri. Jadi bukan konsekuensinya. Mudah-mudahan penjelasan saya menjawab. Baik, Bu Firda, apakah sudah menjawab, Bu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi. Oke Bu, sudah menjawab ya. Oh ya, ini foto dulu ya. Setelah ini, Bu, Bapak dan Ibu sebagai sini, setelah ini kita lanjut dengan foto bersama. Oke, Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita di sini. Kalau Bapak dan Ibu memerlukan bantuan kami, ada tim kami, ada Omar, ada Intan yang siap
membantu kalau menurut ini ada proyek yang akan dikerjakan atau sedang membutuhkan jaminan asuransi atau ada teman atau kerabat yang sedang membutuhkan asuransi, silakan perkenalkan kami ke rekan mereka dan kami akan siap membantu. Baik, selanjutnya foto bersama. Oh ya, mohon maaf ya Bu, kalau bisa menunjukkan kameranya biar kita foto bersama. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Kita akhiri sesi ini-nya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, tim kami akan menindaklanjuti pertanyaan lewat WA atau email. Nanti kami sudah sampaikan form absensi juga di kolom chat. Serikatnya juga akan kami bagikan melalui email. Nah, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam webinar ini. Semoga materi yang disampaikan bisa memberikan insight yang baru buat Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya bermanfaat bagi proyek-proyek kita semua. Sebelum kita tutup, kita akan mulai foto bersama ya Bapak Ibu. Mohon nyalakan videonya. Oke, Bapak Ibu boleh di on cam dulu kameranya, karena sebentar lagi kita akan sesi foto bersama. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalian semoga pertemuan kita hari ini materi-materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit.